Halo, kembali lagi bersama saya di Anjay Production. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah kereta api di Indonesia. Kalau bicara soal sejarah kereta api di Indonesia, kita harus flashback ke masa-masa lalu ketika rakyat Indonesia yang dikuasai Belanda sedang dihantui sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa ini memaksa rakyat Indonesia membuat atau menanam tanaman yang disukai oleh orang Eropa. Dari kegiatan tanam paksa yang berjalan sejak tahun 1830 tersebut terdapat hasil bumi termasuk komoditas ekspor seperti halnya kopi, tebu, teh, sarung, dan lain sebagainya. Komoditas ini harus diangkut ke pelabuhan melalui sarana transportasi darat di jalan raya. Setelah sarana transportasi melalui jalan raya dirasa tidak cukup untuk memfasilitasi pengangkutan hasil bumi, proposal pembangunan jalur kereta api di Hindia Belanda diajukan oleh Kolonel J.H.R. Karel van der Wijk pada tahun 1840. Setelah melalui perundingan dan persiapan, akhirnya pada 7 Juni 1864 digelar upacara yang menandakan awal pembangunan jalur kereta api di Desa Kemigen. Kemudian, pencangkulan pertama jalur kereta api Semarang Vonselenden atau sekarang disebut Solo Yogyakarta di Desa Kemigen oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Mr. L.A.J. Baron Le Pandegele dimulai pada tanggal 17 Juli 1864. Pembangunan dilaksanakan oleh perusahaan swasta Naomi D. Venuster Netherlands Indian Spoorweg Maatschappij atau NV.NVSF yang dipimpin oleh insinyur D.P. Bauer. Pembangunan rel pertama ini diwarnai dengan berbagai tantangan seperti medan pembangunan sulit serta masalah keuangan. Setelah penyelesaian jaringan kereta api pertama di Indonesia, pembangunan rel kereta api juga dilakukan di daerah lainnya, termasuk di Pulau Jawa maupun pulau lainnya. Pada tahun 1942, Jepang mengambil alih perkereta-apian Indonesia setelah pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Nama kereta api Indonesia pun diubah menjadi Rikuyu Sokoyuku yang berarti dinas kereta api. Berbeda dengan era kekuasaan Belanda, operasional kereta api pada masa kedudukan Jepang diutamakan untuk mendukung kepentingan perang. Maklum, saat itu Jepang sedang ada di Perang Dunia Kedua. Sejarah kereta api setelah kemerdekaan. Pada masa Perang Dunia II pada tahun 1945, pihak Jepang harus menelan pil pahit dan menyerah kepada pihak sekutu. Setelah merasakan dahsyatnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Indonesia pun langsung memanfaatkan kekosongan kekuasaan ini dan memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Sebelum pihak sekutu manapun datang ke Indonesia, para pekerja kereta api yang saat itu merupakan anggota Serikat Buruh Kereta Api atau yang disingkat dengan SBKA segera mengambil alih kereta api dari kekuasaan Jepang. Puncak dari proses ambil alih yang terjadi pada tanggal 28 September 1945, kini 28 September diperingati sebagai Hari Kereta Api Nasional di Indonesia. Sebelum pada akhirnya terbentuklah PT Kereta Api Indonesia, PT KAI sempat mengalami perubahan beberapa kali. PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang mengelola perkeretaapian di Indonesia. Kereta api di Indonesia memiliki peran penting bagi kehidupan dan perekonomian Indonesia.
Gimana tidak, industri kereta api membuka banyak lapangan kerja serta menyediakan layanan angkutan penumpang dan barang sehingga mendukung mobilitas ekonomi dan penduduk. Angkutan massal yang berbasis rel ini memiliki karakteristik yang dibutuhkan oleh banyak orang, efisien, murah, dan aman. Oleh karena itu, kereta api memang memiliki peran yang penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saat ini, PT KAI punya 7 anak perusahaan: KAI Servis, KAI Bandara, KAI Komuter, KAI Wisata, KAI Logistik, KAI Properti, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia. Kira-kira kalian sudah pernah menikmati layanan kereta api ini belum? Nah sobat, itulah kira-kira sejarah singkat kereta api di Indonesia yang mulai dari sejak era tanam paksa hingga sekarang. Kira-kira bagaimana? Nah sobat, itulah kira-kira sejarah singkat perkereta apian di Indonesia. Untuk mengakhiri video ini, jangan lupa sebelumnya untuk di subscribe, like, share, dan komen ya. Selamat menonton.